Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Maghrib dan Isya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara dan adik-adikku yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu lagi. Dan semoga pertemuan kita di sini menambah ilmu agama kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu doa, ya, tentang doa. Dan yang akan kita bahas 3 poin insyaallah. Yang pertama adalah keutamaan doa. Keutamaan doa. Yang kedua, kapan saja kita mengangkatkan tangan ketika berdoa. Jadi tempat-tempat atau ya kapan saja kita diperintahkan untuk mengangkatkan tangan ketika berdoa, disunahkan mengangkatkan tangan ketika berdoa. Pembahasan yang ketiga, cara mengangkatkan tangan ketika berdoa. Cara mengangkat tangan ketika berdoa. Yang pertama, keutamaan doa, ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Hadis yang bersumber dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Kita bacakan hadisnya. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a huwa al-ibadah thumma qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innad du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa adalah ibadah. Ya. Jadi ketika seorang muslim mengetahui bahwasanya doa adalah ibadah, maka tidak ada kata putus asa dalam berdoa. Ya. Seorang muslim tidak boleh berputus asa dalam berdoa. Walaupun doanya tidak pernah dia rasakan, tidak pernah dia merasakan pernah dikabulkan, ya. Artinya dia merasa doa-doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jangan berputus asa untuk berdoa. Selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah ibadah. Kenapa? Ketika kita berdoa kepada Allah, baik dikabulkan atau tidak, berarti kita sudah beribadah kepada Allah. Dan di sana Allah Ta'ala meletakkan pahala.
Ketika kita mau berdoa kepada Allah, berarti kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketika kita berdoa kepada Allah, berarti kita beribadah kepada Allah. Dan orang yang beribadah kepada Allah, mesti Allah taala beri pahala kalau dia beribadahnya dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah dikabulkan atau tidak itu nomor sekian, ya. Yang penting kita berdoa kepada Allah, ya. Yang penting kita beribadah kepada Allah. Dan di sana Allah taala meletakkan pahala ketika kita berdoa, walaupun doa kita tidak dikabulkan mungkin, ya, atau lama baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hadis ini juga, ya, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, inna du'a huwal ibadah, bahwasanya doa adalah ibadah, berarti seseorang tidak boleh berdoa kepada selain Allah, ya. Karena kata Nabi apa? Sesungguhnya doa adalah ibadah. Berarti seseorang tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, berarti apa? Dia beribadah kepada selain Allah. Dan beribadah kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan, mengeluarkan seseorang dari agama Islamnya. Ketika ada orang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan, yang mana itu adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang meninggal, ya, yang membawa doa kesyirikan, maka dosa tersebut tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan kepadanya, ya. Allah taala tidak mengampuni kalau Allah taala disyirikkan dengan yang lain, ya. Maka dengan hadis ini tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya. Siapapun dia, makhluk termulia pun, ya. Para nabi, para rasul, ya, para malaikat, ya. Tidak boleh kita meminta kepadanya, ya. Karena selain Allah adalah makhluk, ya. Sekalipun dia adalah makhluk yang termulia, ya, tetap kita tidak boleh berdoa meminta tolong kepada selain Allah, ya. Tapi harus diketahui juga, ya, tidak semua permintaan kita kepada makhluk itu sebuah kesyirikan, ya. Jadi harus diketahui, tidak semua permintaan kita kepada makhluk itu disebut kesyirikan, ya. Karena kan kita bisa saja meminta kepada orang tua kita, meminta tolong kepada anak kita, saudara kita, tetangga kita, ya. Ada tiga, ya. Ada tiga permintaan atau doa kepada makhluk dikatakan sebuah kesyirikan. Jadi ada tiga permintaan, ada tiga doa kita kepada makhluk. Kalau kepada Allah jelas, ya, bukan sebuah kesyirikan. Ini kita berbicara tentang permintaan kita kepada makhluk, doa kita kepada makhluk. Kapan dia dikatakan syirik? Ada tiga. Yang pertama, ketika seseorang meminta kepada orang yang sudah mati, maka ini penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah doa dikatakan mengandung sebuah kesyirikan ketika dia meminta kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Karena meminta kepada orang yang sudah mati, apapun permintaannya, dimanapun dia berada, dia telah mencacati tiga tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Bagaimana penjelasannya? Orang yang berdoa atau meminta kepada orang yang sudah mati,
berarti di dirinya ada i'tikad yang salah. Ada anggapan yang salah terhadap orang yang mati ini. Ya. Dia menganggap orang yang sudah mati ini bisa mendatangkan manfaat, bisa mencegah mudarat. Ya. Bisa mengabulkan apa yang dia pinta. Dan ini mencacati tauhid rububiyah. Karena hanya Allah lah yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menghilangkan mudarat. Maka tauhid cacat. Ya. Tauhid uluhiyahnya juga cacat. Ya. Kenapa? Karena dia beribadah kepada selain Allah. Dengan dia meminta kepada orang yang sudah mati, berarti dia beribadah kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Karena tadi innad du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Berarti kalau beribadah kepada selain Allah, berarti dia mencacati tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah apa? Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kalau ibadah kita bercampur dengan selain Allah, maka tauhid uluhiyah kita itu cacat, ya, rusak. Tauhid asma wa sifat juga cacat dengan berdoa kepada orang yang sudah mati. Kenapa? Karena mesti di hatinya ada i'tikad yang salah. Dia menganggap orang yang sudah mati ini punya pendengaran yang sempurna, punya pengetahuan yang sempurna, punya kekuatan yang sempurna, sehingga bisa menolongnya. Dan hanya Allah Ta'ala yang memiliki seperti itu. As-Sami' Al-Alim Al-Qawi. Itu kan sifat-sifat Allah. Ketika kita samakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pada sifat-sifatnya, berarti kita sudah mencacati tauhid asma was sifat. Maka ini adalah sebuah kesyirikan, ya. Makanya sebagian ulama, ya, mendefinisikan syirik itu adalah dengan definisi taswiyatu ghairillahi billahi, ya. Syirik itu, kata para ulama, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah kesyirikan. Baik penyamaan itu dalam tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah atau tauhid asma wa sifat. Ya. Kalau tiga ini cacat, maka seseorang sudah melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini mutlak, ya. Tidak boleh sama sekali kita meminta kepada orang yang sudah mati, dimanapun kita berada, ya. Kapanpun kita berada, baik kita dekat dengan kuburannya atau jauh dari kuburannya, itu tetap kita tidak boleh meminta kepada orang yang sudah mati. Ya. Yang kedua, ya, doa atau permintaan kepada selain Allah yang dinamakan atau mengandung sebuah kesyirikan adalah berdoa atau meminta kepada orang yang hidup. Tadi yang mati, ya, yang pertama yang mati. Yang ini yang kedua adalah meminta atau berdoa kepada orang yang hidup tapi dia jauh, tidak berada di dekat kita. Tanpa menggunakan, tentunya tanpa menggunakan alat canggih, ya. Handphone, telepon atau yang lainnya, alat penyambung, ya, alat canggih. Kalau kita dengan meminta, ya, dengan kita ucapkan permintaan kita, ya, tanpa menggunakan alat yang canggih, permintaan itu dituju kepada orang yang jauh, ya, walaupun dia hidup tapi dia jauh, tidak mendengar permintaan kita, maka ini juga dinamakan doa yang mengandung kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena di sini juga akan mencacati tauhid asma was sifat. Ya. Orang yang meminta kepada orang yang jauh darinya, yang sebenarnya tidak mendengar, ya. Lalu dia meminta kepada orang yang jauh tersebut, berarti di hatinya ada i'tikad yang salah tentang orang yang dia minta.
Dia menganggap orang yang dia minta ini bisa mendengar dari kejauhan, ya, mempunyai pendengaran yang sempurna seperti pendengarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pendengaran sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk, ya. Makhluk tidak punya pendengaran yang sempurna. Dengan dihalat dengan tembok atau jarak yang beberapa meter saja, ya, tanpa alat yang canggih, kita sesama makhluk tidak bisa mendengar perkataan atau permintaan orang yang meminta kepada kita, ya. Maka di sini juga termasuk permintaan atau doa yang mengandung sebuah kesyirikan, ya. Kenapa? Karena tadi dia mencacati tauhid asma was sifat. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memiliki pendengaran yang sempurna, as-sami', ya. Ketika ada seseorang yang meminta kepada orang lain yang jauh darinya, ya, dengan menyebutkan namanya misalnya, maka dia telah melakukan sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa dan permintaan yang ketiga juga mengandung kesyirikan adalah ketika seseorang berdoa atau meminta kepada orang yang hidup. Sama, ya, dengan yang poin yang kedua. Meminta kepada yang hidup, ada di dekatnya, tapi dengan permintaan yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta sudah benar dengan orang yang hidup dan sudah benar dengan orang yang ada di dekatnya. Tapi salahnya dia meminta dengan permintaan yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, minta diturunkan hujan, minta dikaruniakan anak, ya, minta disembuhkan penyakit. Ini hanya bisa dilakukan, hanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta permintaan ini kepada makhluk, walaupun dia hidup, walaupun dia ada di dekat kita, mendengar permintaan kita, tetap permintaan ini, doa ini mengandung sebuah kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena di sini juga mencacati tauhid. Ya. Dia menganggap orang di dekatnya ini sakti, ya, mempunyai kekuatan yang luar biasa, bisa menurunkan hujan, bisa mengaruniakan anak, ya, bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Maka ini mencacati tauhid rububiyah, ya. Karena hal-hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tiga doa ini, doa kepada selain Allah atau permintaan kepada selain Allah, tiga doa ini mengandung sebuah kesyirikan, ya. Lalu bagaimana kalau kita meminta kesembuhan kepada dokter? Nah, pertanyaannya. Apakah dibolehkan? Kita sakit, ya, pergi ke dokter. Tujuannya apa? Ya untuk sembuh, ya. Tujuan ke dokter pasti untuk sembuh. Apakah boleh? Boleh, ya. Berarti meminta kepada selain Allah, meminta kesembuhan kepada selain Allah. Kerinciannya tidak seperti itu. Ada sesuatu, ya, yang Allah Ta'ala jadikan, ya, sebab, ya, ada sebab, ya. Dan sebab itu terbagi dua. Ada sebab kauni, ada sebab syar'i, ya. Jadi Allah Ta'ala ada menjadikan pada makhluknya ini mempunyai sebab, ya, sebab kauni. Dan ada sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebab syar'i, ya. Bagaimana maksudnya? Begini. Kita takut dengan api karena dia membakar. Itu wajar, ya. Karena memang Allah Ta'ala jadikan api itu sebab kauni untuk membakar. Maka ketika kita mengatakan
api itu bisa membakar, itu perkataan yang benar ya, dan tidak masalah dengan tauhid. Kita katakan api itu membakar, benar. Karena memang Allah Ta'ala jadikan api ini sebab kauni untuk membakar atau terjadinya kebakaran ya. Makanya kalau ada orang yang main api ya, kita usir ya, karena kita takut kebakaran, wajar ya. Atau ada yang memasak di bawah rumahan, ada nggak memasak di rumahan? Kita usir ya, takut kebakaran, wajar. Karena memang Allah Ta'ala jadikan api ini sebagai sebab kauni terjadinya kebakaran. Begitu juga ketika kita ke dokter atau membeli obat untuk sembuh, itu dibolehkan ya. Karena memang Allah Ta'ala jadikan obat atau dokter yang memang mempunyai ilmu tentang penyakit tersebut ya. Allah Ta'ala jadikan dia ya, dokter tersebut atau obat ya, yang kita minum itu sebagai sebab kauni ya, sebab kauni. Allah Ta'ala mendatangkan kesembuhan dengan sebab itu, dengan pelantara dokter atau obat. Tapi kita harus beranggapan kesembuhan itu datang hanya dari Allah ya. Tidak boleh kita katakan yang menyembuhkan itu dokter, yang menyembuhkan itu obat, salah ya. Kalau kita katakan seperti itu salah. Karena dokter dan obat itu hanya dijadikan sebab saja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan kesembuhan. Ya, paham ya? Makanya orang yang ke dokter, orang yang berobat tidak semuanya sembuh ya. Ya, tidak semua orang yang ke dokter, tidak semua orang yang minum obat dia sembuh ya. Ada yang terus-terusan sakit sampai dia mati ya. Ini membuktikan apa? Kesembuhan itu memang dari Allah ya. Kesembuhan itu satu-satunya dari Allah dan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Akan tetapi ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya, itu Allah Ta'ala jadikan sebab sebagai datangnya kesembuhan. Maka tidak mengapa ya, kalau kita pergi ke dokter ya, mengharapkan kesembuhan, mengharapkan sebab ini terjadi ya. Dengan sebab dokter ini Allah Ta'ala menurunkan kesembuhannya kepadaku. Dengan aku meminum obat ini ya, Allah Ta'ala menjadikan obat ini sebab untuk kesembuhan penyakitku. Ini tidak mengapa ya. Ada sebab syar'i ya. Tadi kan sebab kauni. Sebab syar'i itu diantaranya adalah berdoa kepada Allah ya. Ketika kita sakit ya, kita berdoa kepada Allah ya, dengan sebab doa tersebut, dan ini sebab syar'i, Allah Ta'ala menyembuhkan kita karena kita berdoa kepadanya. Atau juga contoh yang lain tentang diluaskannya rizki ya. Sebab syar'inya adalah menyambung silaturahim ya. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, orang yang menyambung silaturahim maka akan diluaskan rizkinya ya. Maka ini menyambung silaturahim dijadikan Allah Ta'ala sebab syar'i untuk meluaskan atau mendatangkan rizki ya. Paham ya? Seperti itu. Kita lanjutkan hadisnya. Jadi tadi intinya doa itu ibadah ya. Maka tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah dengan 3 bentuk tadi. Adapun yang tidak termasuk 3 bentuk tadi maka diboleh-bolehkan saja ya. Kita meminta kepada anak kita ya, untuk dibelikan, untuk membeli beras ya, untuk beli minuman ya, untuk beli gorengan ya. Itu diboleh-bolehkan saja. Karena kita meminta kepada siapa? Kepada makhluk yang hidup ada di dekat kita dan dia mampu untuk mengabulkan permintaan kita ya. 3 tadi tidak termasuk ya. Summa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kemudian beliau membaca ayat Al-Qur'an ya.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, Tuhan kalian, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Di sini Allah Ta'ala berjanji kepada hambanya, siapapun yang berdoa kepadanya maka Allah Ta'ala akan kabulkan doanya. Siapa saja yang berdoa kepada Allah, pasti Allah Ta'ala kabulkan doa-doanya. Dan ini pasti Allah Ta'ala berjanji. Dan Allah Ta'ala tidak mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji-janjinya. Maka ketika Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan doa kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita yakini apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Ta'ala kabulkan. Itu pasti. Tapi dengan catatan, harus memperhatikan syarat-syarat dikabulkan doa. Karena doa itu pasti dikabulkan kalau dia memenuhi syarat. Kalau dia memenuhi syarat doa tersebut untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Di antaranya menjaga makanan, minuman, pakaian, dan secara umum adalah harta. Jangan sampai bercampur dengan perkara yang haram. Harta kita, makanan kita, minuman kita, pakaian kita, jangan sampai bercampur dengan harta yang haram. Karena ini akan menjadi sebab harta yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, ini akan menjadi sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang sedang perjalanan jauh, lalu sangat membutuhkan bantuan, lalu dia mengangkatkan tangannya ke langit dan mengucapkan ya Rabbi ya Rabbi, akan tetapi ternyata doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apa? Padahal laki-laki ini sedang safar, sedang berada atau sedang melakukan perjalanan jauh, dan ini termasuk waktu mustajab. Termasuk waktu mustajab berdoa, ketika seseorang berdoa ketika safar, berdoa ketika melakukan perjalanan jauh, itu termasuk doa yang mustajab atau waktu untuk berdoa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 doa yang tidak ditolak. Di antaranya doa da'watul musafir, doa orang yang sedang musafir perjalanan jauh. Dan safar itu berapa kilo? Minimal 80, kurang lebih 80 kilometer. Berarti lebih dari 80 dinamakan safar, kurang dari 80 tidak dinamakan safar. Sini ke Banjarmasin nggak sampai safar, Sini ke Hulu Sungai, ke Amuntai, itu sudah dikatakan safar, karena sudah lebih 80. Nah, orang yang berdoa ketika safar maka itu termasuk waktu yang mustajab. Nah, ini orang ini ternyata doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia sedang safar, padahal dia sedang melakukan perjalanan jauh. Kenapa? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Kenapa dia tidak dikabulkan doanya? Padahal dia sangat butuh
dan dia sedang melakukan perjalanan jauh yang itu adalah berpotensi ya untuk dikabulkan doa-doanya. Karena janji Allah Ta'ala di hadis yang lain, doa orang musafir itu tidak ditolak. Tapi kenapa ditolak? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia mengonsumsi barang-barang yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah Ta'ala bisa mengabulkan doa-doanya? Artinya doanya tidak dikabulkan gara-gara harta haram ya. Makanan, minuman, pakaian dan lain-lain haram ya. Nah ini harus kita perhatikan ya. Mungkin ya selama ini ya, doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja di sebagian harta kita tercampur dengan harta-harta yang haram. Maka di sini penting mengenal fikih ya, fikih tentang harta ya, fikih jual beli ya, dan fikih lainnya ya. Dan sebagaimana di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain ya, Allah Ta'ala pasti mengabulkan doa-doa hambanya. Ada sebuah hadis ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salas. Tidak seorang muslim pun ya, kalau dia berdoa dengan satu doa yang mana pada doanya tidak mengandung dosa dan tidak mengandung memutus tali silaturahim, melainkan Allah Ta'ala akan memberinya satu di antara tiga. Jadi doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita yakini selama kita menjaga syarat-syarat yang tadi ya. Di antaranya menjaga makanan atau harta yang halal ya. Dan Allah Ta'ala di sini berjanji akan mengabulkan doa yang kita panjatkan, dan pengabulan itu dengan satu di antara tiga. Yang pertama, imma an tu'ajjala da'watuhu ya. Bisa jadi ya, doanya itu dikabulkan ya, disegerakan pengabulannya. Artinya sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, dia menikmati hasil doa yang dia panjatkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala ya, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bisa jadi nanti doa yang dia panjatkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati ya. Yang kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya ya, dia tidak menikmati doanya di dunia. Doanya tidak dikabulkan Allah Ta'ala di dunia, tapi Allah Ta'ala simpan untuk dia nikmati di akhirat. Dan ini lebih baik, dan ini jauh lebih baik daripada kita menikmati doa kita di dunia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Perkara akhirat itu jauh lebih baik daripada perkara dunia. Dan kenikmatan-kenikmatan di surga jauh lebih nikmat, berlipat ganda daripada kenikmatan-kenikmatan di dunia. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW, kenikmatan di surga bagaimana? Mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar ya. Kenikmatan di akhirat itu ya, yaitu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terpikir dalam pikiran manusia. Saking nikmatnya kenikmatan di surga. Maka ketika kita berdoa, kita tidak merasakan doa kita itu dikabulkan di dunia, maka tetap berhusnudzon, tetap berprasangka baik kepada Allah. Allah Ta'ala menyimpan doa kita untuk kita nikmati nanti di akhirat, dan itu jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik daripada kita menikmati doa kita di dunia, karena nikmat di surga jauh berlipat ganda dibandingkan
kenikmatan di dunia, ya. Maka jangan sampai kita suudzon, ya, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala kalau doa-doa kita selama ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berputus asa dalam berdoa, karena pasti Allah taala kabulkan doa kita. Yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas-su'i mithliha. Ada kalanya doa kita tidak dikabulkan di dunia, tidak juga disimpan untuk kita nikmati di akhirat, tapi Allah Ta'ala gunakan doa kita itu untuk memalingkan kita dari keburukan-keburukan seumpama doa tersebut, ya. Bisa jadi yang kita minta satu, ya, atau yang kita minta A, yang dikasih Allah Subhanahu wa taala B, ya. Jadi yang kita minta lain, yang dikasih lain, ya. Kita berdoa, dengan doa tersebut Allah taala menghindari kita dari keburukan-keburukan yang ada di depan kita. Bala bencana, musibah, ya. Allah taala selamatkan kita dari kecelakaan misalnya, ya, dari penyakit yang menular misalnya, dengan sebab doa-doa yang pernah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hadis ini menegaskan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Dan pengabulan itu bisa di antara 3 yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Kita lanjutkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan untuk beribadah kepadaku, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina, ya. Coba kita perhatikan kalimatnya, ya. Di awalnya Allah Ta'ala berfirman seperti apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berapa? Untuk berdoa, ya. Pertamanya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa. Sambungan ayatnya apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang enggan beribadah kepadaku. Loh, kok kata-katanya berbeda? Tadi doa, sekarang ibadah. Inilah ayat yang menegaskan tentang hadis yang di atas tadi, bahwasanya doa itu ibadah. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita berdoa, Allah Ta'ala menjelaskan ayat setelahnya, orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku. Artinya orang yang tidak mau berdoa berarti dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina, ya. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya. Kita baca ulang ayat tadi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang enggan beribadah kepadaku, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Di sini perintah pertama adalah berdoa dan dilanjutkan dengan kata kalimat yastakbiruna an ibadati. Ini menunjukkan doa adalah ibadah. Karena perintah berdoa dengan ancaman orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku dia akan masuk neraka. Berarti orang-orang yang tidak mau berdoa berarti dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci ya, orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Sebagaimana di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah taala murka kepadanya ya. Jadi ini bedanya Allah taala dengan manusia ya. Allah taala ketika kita semakin meminta kepada Allah, semakin Allah taala cinta kepada kita. Ya. Kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah, malah Allah taala murka terhadap kita. Tapi kalau manusia ya, semakin kita sering meminta kepada manusia ya, semakin dia tidak suka dengan kita. Dan semakin kita atau kita tidak pernah meminta kepadanya ya, dia suka atau biasa saja dengan kita ya. Pembahasan yang kedua ya, kapan saja mengangkatkan tangan ketika berdoa ya. Kapan saja mengangkatkan tangan ketika berdoa. Di sini ada perkataan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ya. Panjang ya, tapi kita ringkaskan. Kata beliau, raf'ul aidi fid du'ai min asbabil ijabati fi ayyi makanin. Mengangkatkan kedua tangan atau mengangkatkan tangan ketika berdoa termasuk sebab-sebab dikabulkan doa kita ya. Termasuk sebab-sebab dikabulkannya doa. Jadi termasuk adab dalam berdoa adalah mengangkatkan tangan ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, beliau datangkan di sini, inna rabbakum hayyun sittir ya, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifra. Sesungguhnya Tuhan kalian ya, Rabb kalian Maha pemalu dan Maha menutupi aib kalian. Dan Allah Ta'ala malu kepada hambanya ketika hambanya mengangkatkan kedua tangannya kepadanya, lalu Allah Ta'ala tidak memberikan apa-apa. Jadi Allah Ta'ala malu ya, kalau kita berdoa mengangkatkan tangan, lalu doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala malu seperti itu ya.
pasti Allah Ta'ala kabulkan doa kita, ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya mengangkatkan tangan itu termasuk adab dalam berdoa, dan mengangkatkan tangan juga termasuk sebab dikabulkannya doa kita, ya. Tapi yang harus kita perhatikan, tidak semua doa kita dianjurkan untuk mengangkat tangan, ya. Tidak semua doa kita dianjurkan untuk mengangkatkan tangan. Kata beliau di sini, fahada min asbabil ijabati illa fil mawadhi'il lati lam yarfa' fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala narfa'u fiha. Mengangkatkan tangan, ya, seperti ini adalah termasuk sebab dikabulkannya doa. Tapi bukan kecuali pada tempat-tempat yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkatkan tangan pada doa tersebut. Artinya apa? Ada doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan, tapi di sana Rasulullah tidak mengangkatkan tangan. Maka apa? Tugas kita fala narfa'u fiha. Maka kita juga tidak mengangkatkan tangan, ya, ketika membaca doa tersebut. Contohnya apa kata beliau? Mithlu khutbatil jumu'ah. Seperti khutbah Jumat. Maka tidak mengangkatkan tangan, ya. Falam yarfa' fiha sallallahu alaihi wasallam illa idastasqa, kecuali ketika istisqa, ya. Dan banyak, ya, doa-doa yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkatkan tangan. Seperti doa masuk masjid, keluar masjid, doa masuk WC, keluar WC, ya. Doa setelah berwudu, ya. Dan ini sebagian kaum muslimin mengangkatkan tangan, ya. Padahal di sana tidak ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan tangan ketika berdoa setelah berwudu, ya. Dan juga setelah doa setelah azan, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai seterusnya. Itu juga ketika kita membaca doa tersebut kita tidak mengangkatkan tangan, ya. Dan juga ketika kita mendengar khutbah, ya, yang khotib membaca doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya. Itu juga makmumnya, ya, yang mendengarkan khutbah juga tidak mengangkatkan tangan, ya. Dan banyak doa-doa yang lain, ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkatkan tangan, maka kita juga tidak mengangkatkan tangan. Adapun kalau ada doa, ya, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan tangan, maka kita juga mengangkatkan tangan, seperti doa istisqa, ya, dan lain-lainnya. Jadi ada 3 sebenarnya, ya. Pembagiannya itu ada 3. Doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkatkan tangan, maka kita juga tidak mengangkatkan tangan. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana Rasulullah mengangkatkan tangannya beliau, maka kita mengangkatkan tangan kita ketika membaca doa tersebut. Yang ketiga, doa secara umum, ya. Doa yang mau kita panjatkan kapan saja dan di mana saja. Baik doa itu kita ambil dari Al-Qur'an, ya. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan seterusnya, ya. Atau doa yang lain-lain, ya. Doa secara umum yang mau kita panjatkan kapan saja dan di mana saja, maka ini disunnahkan untuk mengangkatkan tangan, ya. Karena ini doa secara umum, tidak ada prakteknya dari Rasulullah untuk tidak mengangkatkan tangan, tidak juga prakteknya dari Rasulullah untuk mengangkatkan tangan, ya. Artinya kita mau berdoa apa saja yang kita inginkan, baik kita ambil doanya itu dari Al-Quran atau hadis, maka termasuk adabnya adalah kita mengangkatkan tangan kita bersandarkan dengan hadis yang sudah kita bacakan tadi, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu kepada hambanya ketika hambanya mengangkatkan tangan meminta kepada Allah, lalu Allah taala tidak memberikan apa-apa, ya. Tinggal pembahasan yang ketiga, ya. Ini panjang juga ini yang ketiga ini. Nanti aja.
cara mengangkatkan tangan. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kertas atau lain? Nggak ada. Tentang cara mengangkatkan tangan, ya, mungkin nanti ya kalau ada kesempatan yang lain. Karena ini ada bermacam-macam ya, dan juga ada hadis-hadisnya yang perlu kita baca ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Apa itu? Iya, silakan. Oh ya, mengaminkan doa khatib ya, itu tidak mengapa ya, tidak mengapa kita mengaminkan doa khatib ya. Tapi untuk mengangkatkan tangan tidak ya, tidak mengangkatkan tangan. Tapi untuk mengaminkan boleh-boleh saja ya. Ya silakan. Pakai mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Jadi saya pernah dengar ada pembahasan tentang doa setelah sholat Ustadz. Jadi kan memang dianjurkan kita berzikir setelah sholat. Untuk doa sendiri kan kadang-kadang ada beberapa imam yang dia berdoa setelah itu tuh bagaimana kita menyikapinya gitu. Berdoa setelah sholat. Iya. Berdoa setelah sholat itu ada. Ada doa setelah sholat dan itu sudah termasuk zikir ya. Kan termasuk zikir setelah sholat itu ada doa ya. Ada doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu doa ya. Dan doa-doa yang lain itu doa setelah sholat ya. Dan itu sudah termasuk zikir sholat ya. Dan di sana doa ketika kita membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu tidak mengangkatkan tangan ya. Nah itu memang ada ya. Doa setelah sholat ada ya. Dan itu sudah termasuk zikir ya, sudah dijadikan zikir digabungkan dengan zikir setelah sholat seperti itu ya. Ya cukup ya. Salah khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.